Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doni Anggoro dengan NIM 2023-1011-0311-045. Saya sendiri mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai asas lex specialis derogat lege generalis, yakni asas lex specialis derogat lege generalis merupakan salah satu asas yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini sering digunakan dalam praktik hukum untuk menentukan aturan mana yang harus digunakan ketika terdapat dua aturan yang mengatur hal yang sama tetapi memiliki sifat yang berbeda, yaitu aturan umum dan aturan khusus. Pemahaman terhadap asas ini sangat penting, terutama dalam bidang hukum, karena membantu menjaga kepastian hukum dan mencegah terjadinya kebingungan dalam aturan penetapan hukum. Jadi di Indonesia ini mengenai tindak pidana itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana segala jenis tindak pidana diatur di dalam peraturan tersebut. Tapi ada juga aturan-aturan mengenai tindak pidana yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau di luar kodifikasi hukum pidana, yang ini itu dianggap disebut dengan undang-undang khusus, undang-undang pidana khusus seperti itu. Kemudian latar belakang adanya undang-undang khusus, yakni Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki banyak sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang pidana, bidang perdata, administrasi negara, dan lain-lain. Banyaknya peraturan tersebut disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sehingga diperlukan aturan yang lebih rinci untuk mengatur berbagai aktivitas atau kegiatan semua masyarakat seperti itu. Namun keberagaman peraturan ini sering menimbulkan masalah berupa konflik norma, yaitu keadaan ketika dua aturan atau lebih hukum ini mengatur hal yang sama. Jadi contoh tipikor seperti itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi seperti itu. Jadi banyak sekali peraturan yang mengatur hal yang sama seperti itu. Itu membuat kebingungan manakah yang akan diambil ketika ada lebih dari satu peraturan yang mengatur yang sama. Maka itulah pentingnya asas ini seperti itu. Contohnya, situasi konflik norma dalam hukum pidana Indonesia terdapat aturan umum tentang pencurian atau penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi terdapat juga aturan khusus mengenai korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penjelasan konfliknya, misalnya seorang pejabat negara menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, perbuatan tersebut sebenarnya dapat dianggap sebagai penggelapan menurut KUHP. Namun karena perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara oleh pejabat, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam tindak pidana korupsi seperti itu. Penerapan lex specialis dalam kasus ini digunakan adalah Undang-Undang Tipikor, bukan Undang-Undang KUHP seperti itu. Oleh karena itu, diperlukan asas hukum yang dapat menjadikan pedoman sebagai dasar dalam menentukan aturan mana yang harus digunakan. Salah satu asasnya yaitu lex specialis derogat lege generalis, atau hukum yang lebih spesial, hukum yang lebih khusus itu mengenyampingkan hukum yang lebih umum. Nah, saya ingin menggunakan penjelasan menggunakan perumusan masalah. Apa pengertian lex specialis derogat lege generalis, bagaimana penerapannya dalam hukum Indonesia, dan apa contoh penerapan asas tersebut. Rumusan masalah dalam presentasi ini disusun untuk memberikan arah pembahasan yang jelas dan sistematis. Pertanyaan pertama bertujuan untuk memahami definisi dan makna asas lex specialis derogat lege generalis secara teoritis dan mendasar. Pertanyaan kedua, membahas bagaimana asas ini diterapkan dalam praktik hukum Indonesia, termasuk dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan ketiga bertujuan untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai penerapan asas ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya melalui contoh kasus yang dapat memperjelas pemahaman terhadap konsep tersebut.
Pengertian asas lex specialis derogat lege generalis. Yang pertama, lex adalah hukum, spesialis itu khusus atau spesial, generalis itu umum, general, derogat itu mengenyampingkan. Jadi secara etimologis istilah lex specialis derogat lege generalis berasal dari bahasa Latin. Kata lex berarti hukum atau undang-undang, spesialis berarti khusus, generalis berarti umum, dan derogat artinya mengenyampingkan atau meniadakan. Dengan demikian asas ini berarti bahwa hukum yang bersifat khusus atau spesial akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum apabila keduanya mengatur hal yang sama. Dalam tanda kutip, dalam praktik hukum, asas digunakan untuk menghindari terjadinya kebingungan dalam penerapan hukum. Misalnya, jika terjadi aturan umum yang mengatur suatu perbuatan, tapi terdapat aturan lain yang secara khusus mengatur perbuatan tersebut. Hal ini dilakukan karena aturan khusus biasanya lebih rinci dan lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Seperti itu. Kemudian masuk ke tujuan asas lex specialis. Yang pertama, untuk menghindari konflik antara peraturan. Jadi ada kepastian di dalamnya, tidak ada benturan, tidak ada kebingungan di dalam setiap aturan. Kemudian memberikan kepastian hukum. Yang tadi saya jelaskan, memberikan perlindungan khusus. Dan keempat, menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan utama dari lex specialis derogat lege generalis adalah untuk menghindari konflik antara peraturan hukum. Dengan adanya asas ini, ketika terjadi pertentangan atau dua aturan dapat ditentukan mana yang pakai nih, jadi gak bingung seperti itu. Selain itu, asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, yaitu keadaan di mana masyarakat mengetahui dengan jelas aturan yang berlaku dalam suatu situasi. Kepastian hukum sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat. Kemudian tujuan lainnya adalah memberikan perlindungan hukum yang spesifik, karena aturan khusus biasanya dirancang untuk menangani suatu yang spesifik dan lebih rinci seperti itu. Selain itu, asas ini juga membantu hukum menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Kemudian dasar hukumnya. Prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan dalam harmonisasi hukum, diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam sistem hukum Indonesia, asas lex specialis derogat lege generalis sebagai salah satu prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini digunakan dalam proses harmonisasi hukum, yaitu penyelarasan peraturan berbagai agar tidak saling bertentangan. Selain itu, asas ini juga diterapkan dalam praktik peradilan. Hakim sendiri menggunakan asas ini ketika menghadapi kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu aturan hukum. Dengan menggunakan asas ini, hakim dapat menentukan aturan yang lebih tepat untuk diterapkan dalam suatu perkara. Seperti itu. Dengan demikian, asas lex specialis derogat lege generalis memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi dan keselarasan sistem hukum di Indonesia. Kemudian masuk ke ciri-cirinya. Pertama, mengatur hal yang spesifik, berlaku pada subjek tertentu, mengatur kondisi khusus, dan yang terakhir ruang lingkup yang terbatas. Suatu aturan dapat disebut sebagai lex specialis apabila memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama, aturan mengatur hal yang lebih spesifik dibandingkan aturan umum. Misalnya, aturan tindak pidana tertentu yang memiliki unsur-unsur khusus. Kedua, aturan tersebut biasanya berlaku pada subjek tertentu, misalnya hanya berlaku untuk pejabat negara, pelaku usaha, atau kelompok masyarakat tertentu. Seperti itu. Ketiga, aturan tersebut mengatur kondisi khusus seperti kondisi darurat, penggunaan teknologi, atau kegiatan ekonomi tertentu. Dan keempat, ruang lingkup aturan tersebut biasanya lebih terbatas dibandingkan aturan umum, sehingga hanya berlaku dalam situasi tertentu. Kemudian perbedaan lex generalis dan lex specialis. Perbedaan antara lex generalis dan spesialis dapat dilihat dari ruang lingkup pengaturannya. Lex generalis adalah aturan yang berlaku secara umum dan mengatur berbagai hal secara luas. Aturan ini biasanya menjadi dasar utama dalam suatu bidang hukum. Sebaliknya, lex specialis merupakan aturan yang mengatur hal tertentu secara lebih rinci. Aturan ini dibuat untuk mengatasi kebutuhan khusus yang tidak dapat diatur secara memadai oleh aturan umum. Seperti itu.
Ketika ada kedua aturan yang mengatur hal yang sama dan terjadi konflik, maka aturan khusus akan didahulukan karena dianggap lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kemudian contoh penerapan dalam hukum Indonesia. Contoh penerapan asas lex specialis dalam hukum Indonesia dapat dilihat dari hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum di Indonesia diatur dalam KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berlaku sejak 2 Januari 2026 kemarin, yang mengatur berbagai jenis tindak pidana secara umum. Namun untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, perdagangan orang, narkotika, itu diatur di undang-undang khusus atau undang-undang atau lex spesial. Kemudian contohnya dalam kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi, perkembangan teknologi telah menciptakan sejenis kejahatan yang baru yang tidak sepenuhnya itu diatur di KUHP. Oleh karena itu dibuat aturan khusus nih untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Contohnya itu Undang-Undang ITE seperti itu. Dalam kasus seperti ini, pencemaran nama baik melalui media sosial atau penyebaran informasi palsu melalui internet, aturan yang digunakan adalah aturan yang khusus mengatur kejahatan digital. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terus berkembang untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kemudian syarat penerapan lex spesialis. Penerapan asas lex spesialis harus memenuhi berbagai syarat nih. Pertama, harus terdapat 2 aturan atau lebih yang mengatur objek yang sama. Yang kedua, harus terdapat konflik antara norma antara kedua aturan tersebut. Ketiga, salah satunya harus memiliki sifat yang lebih khusus dibandingkan aturan lainnya. Sifat khusus ini dapat dilihat dari ruang lingkupnya yang lebih sempit atau lebih rinci. Kemudian yang keempat, aturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan undang-undangan atau lex superior derogat lege inferior, seingat saya seperti itu. Kemudian kelebihan penerapan lex spesialis. Salah satu kelebihan utama dalam penerapan lex spesialis adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan adanya aturan khusus yang jelas. Kemudian asas ini juga membantu menciptakan keadilan hukum karena aturan yang digunakan lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Penerapan asas ini juga membantu menghindari konflik norma yang dapat menimbulkan kebingungan dalam praktik hukum. Asas ini mendukung perkembangan yang dinamis karena memungkinkan adanya aturan khusus yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kelemahan dan tantangannya itu meskipun banyak aturan yang meskipun memiliki banyak kelebihan, tapi lex spesialis ini juga memiliki cukup banyak kekurangan seperti itu. Atau tantangan, salah satu tantangan utamanya yaitu menentukan aturan mana yang benar-benar lebih khusus, karena dalam beberapa kasus terdapat lebih dari satu aturan yang memiliki tingkat kekhususan yang hampir sama. Selain itu, banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang sering menyebabkan terjadi tumpang tindih aturan nih, sehingga memerlukan interpretasi hukum atau penafsiran hukum yang lebih mendalam, yang mana peran hakim ini sangat penting untuk menerapkan asas ini. Namun perbedaan interpretasi antara hakim dapat menyebabkan perubahan putusan dalam kasus yang sama. Kemudian masuk kesimpulan. Sebagai kesimpulan, asas lex specialis derogat legi generalis merupakan prinsip penting dalam sistem hukum Indonesia yang digunakan untuk menyelesaikan konflik antar aturan umum atau antar norma dan aturan khusus. Asas ini memberikan pedoman yang lebih jelas dan menentukan aturan mana yang harus digunakan dalam suatu perkara. Dengan adanya asas ini diharapkan sistem hukum dapat berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, penerapan asas ini juga membantu menciptakan keadilan hukum karena aturan digunakan lebih sesuai dengan situasi yang dihadapi. Kemudian masuk ke saran. Sebagai saran, menurut saya perlu adanya upaya yang berkelanjutan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik dan norma yang berlebih. Pemerintah dan lembaga pembentuk perundang-undangan perlu memastikan bahwa setiap aturan yang digunakan dibuat itu tidak saling bertentangan, seperti itu. Selain itu, penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan polisi itu lebih mendalam mengenai asas-asas hukum, termasuk salah satunya ya asas lex specialis derogat legi generalis ini.
Kemudian masuk ke masyarakat juga perlu edukasi, perlu transparansi, perlu ada himbauan mengenai asas ini agar tidak namanya buta hukum. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai asas lex spesialis derogat legis generalis. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak, maaf atas kekurangannya, dan mohon maaf karena saya sedang lagi sakit jadi cukup agak pilek seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.